Music Performance, Fun Talk, kami hadirkan dalam RRI Live Music. Hanya di RRI Net. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berjumpa lagi bersama saya Sili dan rekan saya Agus, hai. Oke, kita di live musik RRI Toli Toli. Dan tentunya ya Agus ya, Ya. kita tidak berdua aja nih. Kita ada berapa? Kita banyak di sini kayaknya. Kita banyak di sini ya, tapi maksudnya kita akan bincang-bincang. Oh iya. Bincang-bincang dengan siapa nih Gus? Iya, kita kenalan dulu. Kenalan dulu. Salah satu bintang tamu kita di hari ini. Bintang tamu kita hari ini namanya ada Fitri Fitri Wulansari. Halo. Selamat sore. Baik, Fitri Wulansari ini salah satu finalis Bintang Radio 2025. Oh iya. Wah. Kayak asing mukanya ya. Nggak asing ya, bukan nggak asin ya, bukan. Pakai G di belakang. Udah asing ya. Iya, oke. Fitri, gimana perjalanan ke kantor RRI? Baik-baik Kak. Baik-baik ya, tidak kena hujan. Alhamdulillah tidak ada terkendala. Saya pikir dia diiringi dengan sebuah musik dari sana. Kayak film-film India kayaknya ya. Oh, udah stop. Oke, ya Fit, ini terkait dengan musik. Fitri sendiri suka awal-awal masuk ke dunia musik itu dari umur berapa tahun ya? Kalau musik sebenarnya itu dari SD. Pertama itu saya ikut paduan suara. SD kelas 3 disuruh ikut paduan suara, lama-kelamaan bagus juga saya dengar. Jadi saya lanjutlah, saya kembangkan. Dikembangkan itu udah apakah otodidak belajarnya atau mungkin ada ikut les vokal seperti kayak yang teman saya di sebelah ini? Otodidak Kak, sendiri. Otodidak. Ya, karaoke di rumah. Oh, kalau teman saya itu penyanyi kamar mandi. Penyanyi kamar mandi, iya. Iya, jadi otodidak ya. Nah itu belajarnya sampai akhirnya, kan biasanya kalau jadi penyanyi bukan cuma sekedar modal suara saja, tetapi harus ada percaya diri juga dibarengi dengan percaya diri. Nah Fitri sendiri ini bagaimana memanage antara rasa percaya diri itu untuk tampil di depan orang banyak? Kalau kemarin itu kan dari kecil emang otodidak Kak. Jadi tidak sepenuhnya saya cuma menyanyi saja, tapi kayak ikut-ikut kayak seperti lomba tilawah. Karena diajarkan itu mengaji. Tilawah, balagu namanya toh Kak. Jadi dari situ biasa nafas terlatih kan juga toh. Jadi otodidak seketika di rumah itu kayak karaoke ada lomba ikut lagi gitu. Kayak diasah sedikit demi sedikit Kak. Oh Iya. Ternyata ada pengalaman juga di Ada tilawah. pengalaman di Iya. tilawah. Suasana di kota. Kita ke kasidah lagi kalau begitu. Iya, untuk Fitri, ini mungkin ada yang mau tanyakan? Oh iya. Lanjut dulu. Iya Fitri, kalau tadi kan sudah dibilang ada beberapa lomba yang diikuti, kemudian ada latihan vokal juga secara otodidak. Nah ini setelah latihan vokal secara otodidak, kemudian kapan sampai akhirnya Fitri memberanikan diri untuk pertama kalinya ikut lomba? Oh, itu ada waktu saya di Bone Kak. Kan saya lahir di sana. Waktu itu ada kegiatan kampus. Dia bilang begini, suhuku bilang, kok tidak mau coba menyanyi sekali-kali, siapa tahu bikin hilang gugup begitu toh Kak. Latih kepercayaan diri juga Akustik ini. di situ pas di kafe kan rame-ramenya orang, jadi saya bilang coba aja satu lagu. Oke. Jadi saya naik toh Kak, satu lagu itu saya ingat sekali lagunya lagi judul lagunya itu lagunya Naif yang Buta Hati. Teman saya dong. Iya. Buta hati. Iya, lagu itu saya nyanyikan satu kali tapi langsung mau lagi itu kayak. Jadi ada effort dari penonton ya, kayaknya pengen lagi. Karena waktu itu diteriaki kan ada organisasi kampus juga di situ, jadi bilang satu lagu. Jadi saya bilang oke, tambah aja lagi satu lagu. Jadi itu hari lagunya Geisha juga yang Kering Air Mataku, jadi saya bawakan itu Kak. Pas ujung-ujung ada yang bilang, Fitri kok tidak mau ikut ini live akustik? Saya bilang di mana Bang? Di kafe. Mbak isi luang waktu kayak libur kuliah atau Kak. Dia bilang, oh iya boleh aja, panggil aja saya. Nah, iya. Oke. Tunggu, Fitri ini orang dari mana sebenarnya? Saya sebenarnya itu lahir di Bone Kak. Cuman bapakku orang tua sudah pindah ke Toli-Toli, tapi sering pulang, kadang 1 tahun 1 kali pulang. 2 kali Besarnya di pulang. mana? Besarnya di Toli-Toli. Besarnya Toli-Toli. Lahir di Bone. Lahir di Bone. Lahir di Bone. Iya. Besar Toli-Toli. Besar di sini. Berarti lebih banyak mengasah vokalnya di Toli-Toli. Lebih banyak. Tetapi mengawali Tapi pengalamannya di Bone. di Bone. Wah. Iya.
Jarak yang cukup jauh antara Bone Dekat. dan Toli-Toli. Dekat sebenarnya itu ya. Dekat. Oh, bagi saya jauh. Ya, Fitri tadi kan Oh. sudah ada berbagai pengalaman, kemudian tadi kan belajar vokalnya di Toli-Toli, untuk belajar kepedeannya ada di Bone ternyata ya. Hmm. Nah, kalau untuk alat musik pernah pegang alat musik atau mungkin ada yang tahu kalau alat musiknya? Kalau alat musik tidak ada. Enggak ada. Ya. Iya. Atau mungkin ada keinginan mau belajar alat musik? Iya, ada keinginan mau belajar gitar, Kak. Sempat dipelajari itu 1 minggu dikasih tahu terus. Cuman kalau saya susah. Oh, susah. jadi Iya. agak susah beradaptasi dengan alat Iya, musik ya. susah. Coba keyboard. Kalau seandainya gitar nggak bisa, coba Siapa tahu mau gunakan les. keyboard. Nah, kebetulan saya juga nggak tahu ya. Jadi kita belajar sama-sama. Makanya cari murid. Cari teman untuk belajar sama-sama kayaknya. Betul, betul, betul. Nah, selama kenal atau mungkin selama ada di dunia musik ya, apa sebenarnya yang menjadi tantangan bagi Fitri sendiri dalam dunia musik? Kalau untuk saya sendiri itu, Kak, genre lagu. Hmm. Kayak susah kadang menyesuaikan. Biasa kan ada dangdut, pop. Biasa kalau disuruh nyanyi dangdut, kok kenapa arahnya ke pop? Oke, Oh, berarti itu cengkok istilahnya. cakep. Mungkin lebih difokuskan ya Gus ya. Hmm. Ini kamu sebenarnya genrenya di genre apa nih? Iya. Pop, rock, atau ngedangdut rock. atau Melayu ya? Di pop, dia di pop. Di pop. Iya. Hmm. Karena suaranya tipe suara halus dia, Kak. Oke. Oke, suara. Tidak ada keinginankah mau belajar di dangdut atau mau belajar sekali-sekali di jazz atau mungkin di Melayu? Kalau rock kayaknya agak susah ya. Iya, kalau rock agak susah. Kalau itu pasti ada, Kak. Karena biasa latihan juga kayak misalnya karaoke-nya ke dangdut. Biasa juga ke lagu Bugis kan hampir sama ke dangdut dia. Oh iya, Ada, agak-agak iya. Melayu Iya, titik-titiknya itu ya. Ya jadi biasa sering cuman campur-campur saja, Kak, kalau kayak karaoke di rumah. Gitu. Kalau Fitri sendiri suka apa menyanyi itu, kayak kita kan banyak kan orang ini yang suka nggak pede untuk menyanyi sendiri. Nah, maunya itu menyanyinya secara solo atau grup. Ada kan kayak tangga. Oh, oke. Heeh. Paham kan maksud saya kan? Paham kan? Nah, Paham dong. kalau Fitri itu seperti apa? Kalau saya, Kak, lebih suka ke solo dia. Cuman kalau ada teman lagi lebih bagus. Nah, Kayak berdua, sering berdua. berdua, Kak. Oh, Berdua saya kayak biasa. Ada yang iringi, dia yang main gitar, saya yang menyanyi gitu. Oke, Oh, jadi iya. lebih atau tidak mungkin lawan duet ya, teman Iya, duet. Kak. Karena kalau ada teman kan biasa dia tahu nadanya kita itu di mana. Kalau cuma sendiri kadang modalnya kadang susah dia diiringi sendiri itu, Kak. gitu ya. Nah, sebagai penyanyi kan modal utamanya adalah suara. Iya. Dalam menjaga kualitas suara itu seperti apa kalau Fitri sehari-harinya kayak apa? Kalau kita kan ya biasa gorengan nggak boleh. Iya. Tapi Fitri kan dipakein gorengan teman-teman. Nah, kalau untuk Fitri sendiri bagaimana ini? Kalau saya, Kak, biasa nanti dekat-dekat mau tampil. Nah, Baru saya jaga kayak misalnya 1 hari mau lomba, saya jaga sih tidak boleh saya minum air es. Gorengan juga saya tidak, minyak saya jauhi, Kak, begitu saja. oh gitu. Iya, Oh, tapi kalau sehari-hari normal ya? Normal. Nanti ada event-event atun mungkin ada lomba-lomba. Dekat-dekat lomba. aja gitu, Kak. Baru saya seimbangi. Nah, ini kan tadi pertama sudah ada lomba di Bone, kemudian tahu musik dari SD. Ini dari SD sampai dengan usia sekarang. Ini sudah berapa kali mengikuti lomba? Sudah banyak kali, Kak. Ada mungkin 4 kali. Itu bukan cuma lomba di musik juga. Oh, Kayak ikut lomba MC, iya. lomba tilawah alhamdulillah sering saya dapat juara, Kak. Oke, berarti dia lebih mengembangkan dirinya di luar dari jalur musik juga nih. Iya. Ya? Mhm. Betul. Oke, selain di luar jalur musik tadi kan ada beberapa lomba yang diikuti. Kemudian kalau untuk di musik sendiri ini sudah berapa lomba? Sudah ada 4. 4. Iya. Lomba apa semua? Yang pertama itu di Bone, Festival Bone kalau tidak salah itu, Kak. Yang kedua dia ini festival tapi cuman lomba di desa-desa dong, Kak. Nah, begitu. Yang ketiga waktu itu ada pas-pas di Bone, ulang tahun Bone, Kak. Pas-pasnya ada di sana. Sama ini yang terakhir RRI. Oke, Bintang Radio. Iya, Dan kemarin dapat Harapan 2. Harapan 2. Ya, mudah-mudahan Dia dari tahun 4. depan. Iya, dari 4 ya. 3-nya di Bone. Iya. Tiganya di- Baru tahu itu. Kamu sebenarnya orang mana? Kayaknya dia lebih menghabiskan karirnya di Bone nanti. Lebih apa ya? Iya. Terus pertama kali ikut lomba itu perasaannya ada rasa-rasa gugup nggak sih? Iya, Ikut Kak. lomba. Kayak takut. Kan biasa ada orang itu yang kayak nggak hafal lagu. Ah, iya. Ya pertama saya bilang bisakah saya ikut karena belum banyak lagu saya tahu.
temanku bilang ikut saja kalau masalah belum tahu lirik bisa kan belajar. Cuman takutnya di atas panggung blank, nggak ingat atau tidak mungkin suara yang tidak Ricky toh Kak. Dia bilang ikut saja ini pengalaman toh. Jadi harus ikut begitu. Nah, untuk mengatasi rasa gugup, semua kan orang punya rasa gugup ya. Kita pun Termasuk juga saya rasa sekarang gugup, iya. Nah, untuk mengatasi rasa gugup pada saat lomba apa yang dilakukan nih? Biasa kalau mau naik kan jantung itu berdebar toh Kak. Kalau saya tarik nafas, pikir itu yang di depan kayak pas latihan, kayak depan cermin. Kayak sendirinya kita saja, anggap di depan itu tidak ada orang. Jadi kalau bagian saya Kak, kalau mau tampil, saya itu pertama lihat di tengah, baru di pinggir kanan, baru pinggir kiri. Saya lihat kalau saya lihat semua itu baru saya tarik nafas begitu Kak. Sering saya ada ritual ya. Iya. Oke, sebelum kita lanjut lagi untuk di live musik kali ini, kita akan jeda dulu setelah pariwara berikut ini. Tetap bersama kami. Kilauan samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita Indonesia sesungguhnya. Kilauan samudra terbentang khatulistiwa, Di situ ku ada bersamamu saudara. warna kita suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Kita Indonesia sesungguhnya. RRI Live Music di RRI Net. Oke, balik lagi di live musik RRI Toli Toli, tentunya masih bersama saya Silly. Saya Agung. Dan juga narasumber kita untuk hari ini ada Fitri Wulansari.
Memang dia tim hore memang ini. Iya, betul Lensar. Ini tadi sudah menceritakan sedikit pengalamannya ya. Iya, Awal mulanya kenal musik dari SD, kemudian banyak ikut lomba, Ikut lomba. di luar dari jalur musik pun dia juga ada ikut lomba dan juga ternyata berprestasi, ada tilawah juga tadi, Masya Allah. Masya Allah. Dan juga Sama-sama cerita nih. ternyata Fitri ini merupakan salah satu finalis Bintang Radio 2025 yang mengikuti di RRI Toli Toli. Dan Nah, berhasil mendapatkan peringkat 4 atau harapan dua, peringkat 5. 5 harapan 2 ya. Nah, ini pertama kali sampai terbesit untuk ikut lomba Bintang Radio itu seperti apa pengalamannya? Pertama, ada kan begini Kak, ada kemarin kan tahun kemarin juga ada lombanya juga. Cuman saya enggak sempat. Jadi temanku bilang tahun depan masih ada. Jadi saya tahun depan ini yang sekarang ini ikut itu pendaftarannya 1 hari mau tutup baru saya daftar. Karena masih ragu. Di jam-jam genting dia. Oh, saya ingat sekarang dia ini. Ini yang skripsi ya. Iya. Yang skripsi. Ya berarti ini ada pengalaman juga nih. Kenapa dengan skripsi? Nah, ini sebenarnya sibuk sekali Kak jadwalnya saya sendiri. Ini kenapa saya daftar 1 hari sebelum mau tutup? Karena kan ada urus skripsi juga Kak. Ya sebelumnya kuliah di mana nih? Di Madako, Oke. Universitas Madako Toli-Toli ya. Di situ kuliah. Saya bilang saya lihat dulu mau ikut atau tidak karena ada urus skripsi, karena ada kerja juga. Jadi kayak waktu tidak ada yang kosong toh Kak. Jadi saya bilang sama temanku daftar duluan saja. Nah dia sudah daftar duluan. Jadi saya bilang nanti saya menyusul. Jadi di besoknya dia chat, bilang mau jadi atau tidak pendaftaran tutup besok. Saya bilang tunggu dulu sedikit lagi saya pikir-pikir, soalnya ada urus skripsi ini Kak, besok kan mau sidang. Sudah pas sorenya saya bilang daftar Jo, pas saya di tempat kerja daftar Jo saya. Siapa tahu ini rezeki atau gimana pengalaman Jo toh Kak. Nah jadi saya daftar. Videonya itu malam, ada 5 kali tag saya videonya karena kan di iya. rumah ribut toh Kak, ada anak-anak. Jadi saya bilang upload saja karena saya bilang kalau saya upload ini pasti tetap juga lolos toh karena cuma masih daftar. Iya. Sudah saya masuk pas ada technical meeting malamnya itu paginya saya ada skripsi itu Kak yudisium. Luar biasa langsung pengalamannya ya. yudisium. Mau menuju Bintang Radio harus melalui sidang dulu. Iya. Bukan sidang paripurna tapi sidang skripsi. Iya, skripsi yudisium. Tapi aman skripsi. Aman, alhamdulillah. Langsung di yudisium di situ ditentukan semuanya, alhamdulillah dapat gelar sudah Kak. Sarjana apa? Sarjana pertanian. Oh. SPT. Ya. Sia-sia ya. Jadi memang ada pengorbanan tetapi alhamdulillah ada Iya. impactnya juga nih ada. Iya, kemarin saya tuh skripsinya 4 kali gagal. Oh, kenapa bisa? Karena kan ambil budidaya pertanian, jadi batanam. Jadi penelitianku itu kan batanam terong Kak. Dari pertumbuhan sampai hasil. Nah, itu kan dia 4 bulan. Nah, saya proposalnya itu dari Oktober. Baru lanjut itu langsung ke ini Kak, langsung hasil toh Kak. Nah 4 bulan pertama 2 bulan itu gagal karena ada yang baru-baru banjir besar. Gagal lagi 4 kali saya ulang baru alhamdulillah. Di balik Iya. kegagalan yang sering gagal-gagal, dia tidak pernah putus asa ya. Begitupun di Bintang Radio walaupun Bintang tahun Radio. ini mungkin itu di peringkat harapan 2. Harapan 2. Siapa tahu tahun depan sudah di posisi pertama. Ikut lagi tahun depan ya. Jangan Insya Allah. kapok-kapok. Jangan kapok-kapok Ya, nanti. berani mencoba toh Kak. Iya. Nah, di Bintang Radio dengan peserta lain ada interaksi yang tadinya tidak saling kenal tapi tiba-tiba bisa jadi mungkin boleh dikata satu keluarga di angkatan yang di letting yang 2025 ya. Seperti apa pengalamannya dengan teman-teman sesama finalis Bintang Radio? Kalau saya lihat mungkin di bawah seumuranku toh Kak. Tapi alhamdulillah teman-temannya bagus-bagus. Bagus. Ya, Sempat- pernah saya bilang begini di rumah, saya bilang bisakah saya masuk final? Saya lihat teman-temanku suaranya bagus, penampilannya juga bagus di atas panggung. Sempat Iya. pintar juga ya. Sering saya introvert begitu Kak, kalau mau ada ikut lomba introvert dulu saya itu Kak bilang kalau sudah di atas panggung so tidak ada itu. Kurang percaya Salah. diri ya. Itu Iya. yang harus di. Iya betul. Jadi kita ada rasa gimana ya kalau ternyata di balik kegagalan dia ceritanya penuh pengorbanan. Saya hampir menangis di sini. Jangan. Ya pengorbanannya mau daftar skripsi, mau daftar Bintang Radio tapi harus cari waktu dulu dengan sidang skripsi. Sudah Iya. mau dekat-dekat technical meeting harus Iya, saya review ingatnya dia ini dulu. skripsi. Iya betul. Mana dari makanya pulang ada skripsi apa ya. dengan skripsi ternyata di balik Nggak mau sempat datang ganti baju kemarin. Masih itu pakai baju dia. hitam putih.
Untung nanti bukan dikira pegawai magang ya. Baik, kembali lagi bersama kita di live musik RRI Toli Toli bersama saya Dan Agus. saya Sally. Iya, dan bintang tamu kami di sebelahnya. Masih ada Fitri tentunya ya. Oke, kalau tadi sudah beberapa pengalaman ya, beberapa lomba dari pengalaman-pengalaman sampai ada sidang skripsi segala macam, dia menuju bintang radio harus sidang dulu. Harus bilang. Iya. Dan tentu saja pasti ada momen unik ya, Mm-mm. momen unik, momen lucu. Mm-mm. Ketika kita mulai ikut lomba, barangkali ada momen-momen yang tidak bisa dilupa. Kira-kira ada nggak sih? Oh, ini waktu saya lomba ini enggak pernah saya lupa ini Kak. Waktu lomba di Bone yang ketiga kali, yang terakhir Mhm. sebelum saya kemari, itu hadir semua keluarga Kak. Oh, Oh. ada momen haru. Momen haru. Iya. Mm-mm. Padahal saya tidak Kasih kasih support tahu. ya. Padahal saya tidak kasih tahu. Ternyata sepupuku yang kasih tahu. Ternyata dia mau lomba di sini. Oh, jadi berangkat dorong Kak. Saya Oh. kaget saya pas saya tampil, ternyata ada. Nah, itu tidak gugup kah? Karena melihat di situ ada keluarga saya. Aduh, ini jangan sampai salah. Ini kalau salah saya malu. Pasti ada Iya. rasa-rasa seperti itu. Ini gimana? Lebih ke Kak, biasa Kak. Ih, malu saya menyanyi depannya keluarga. Keluarga, Oh, iya. keluarga. Iya. Berarti itu hal yang harus sebenarnya yang paling haru ya, karena memang tidak diberitahu sama keluarga tapi tiba-tiba muncul pada saat lomba. Iya. Nah, itu mengatasi itu apalagi kalau sudah di atas panggung ada rasa gugup, itu mengatasi itu seperti apa pada saat kita menghadapi orang yang kita kenal ada di depan mata Iya. tapi kita juga malu untuk nyanyi nih seperti tadi yang dikatakan Kalau Fitri. waktu itu saya cuma bilang, ih keluarga aku datang jadi harus tampilkan yang terbaik. Wah, Iya. jadi motivasi. Iya, harus tampilkan Jadi yang motivasi. terbaik. Mm-mm. Saya bilang, lanjut saja, musik sudah mulai tuh, lanjut saja. Jadi tidak ada Kak, langsung fokus ke menyanyi saja. Oke. Kalau teman saya ada temannya masuk, ada keluarganya masuk, dia langsung Hmm. lari. Ini sama kejadian kayaknya. Udah ikut lomba, tiba-tiba datang keluarga. Sudah haru, ternyata bukan saya yang ditonton, sepupu saya di aneh, itu lain ceritanya itu. Oke. Oke. Sekarang kegiatannya apa? Setelah kemarin kan Bintang Radio sudah ikut skripsi, sudah selesai. Tentu juga ada pekerjaan. Nah, sekarang nih lagi sibuk kegiatan Sibuk apa? apa? Atau mungkin lebih ingin melatih diri lagi untuk di bidang vokal, mempersiapkan Bintang Radio tahun depan. Mungkin dari jauh-jauh Siapa tahu hari. bisa ke nasional ya. Ini apa kegiatan? Kalau sekarang kegiatannya cuma kerja aja dulu Kak. Mhm. Kerja. Karena mau mempersiapkan kan mau wisuda bulan depan. Oh, Ya, sudah bulan depan. Kita diundang kan? enggak. Lain undang. Nah, tadi kan sudah dikatakan oleh Fitri bahwa Fitri lebih cocok di pop, Pop. genre pop. Nah, dari lagu-lagu pop, lagu apa yang paling sulit untuk dibawakan Fitri? Lagu Kotak. Pelan-pelan saja. ini Kak, pop tapi Inggris. Pop Oke, Inggris. oke. Tingkat kesulitannya macam apa? Contohnya kan Kayak- kalau pop Mm-mm. lagu Inggris. Nah, lagu Bahasa Inggris. mancanegara. Lagu mancanegara. Kalau saya memang tingkat kesulitannya karena saya tidak tahu mengucapkannya, jadi saya Mm-mm. tidak tahu. Sama. Kalau saya pelupa toh Kak. Jadi kayak apalagi habis ini. Oh iya, saya sempat ingat waktu di babak penyisian ini kayaknya ada beberapa part yang Iya. hilang ya waktu bawa lagu Iya, kotak. Iya, ada beberapa part yang saya sampai Part awal. udah bagus di tempat awalnya, tapi memang tidak bisa dipungkiri memang itu kadang ada. Iya. Iya Kak, itu saja lupa gitu. Namanya kalau sudah di atas kan pasti. Iya. Apalagi dengan gugup ya. Dengan gugup. Ha-ha. Betul. Oke, berarti ada tingkat kesulitan yang didapatkan di satu lagu mungkin dalam selain lagu mancanegara tadi, lagu Indonesia ada yang sulit untuk lagu pop? Tidak ada Kak. Wah. Paling cuman kayak nada saja. Mungkin suaraku yang kayak nadanya mau turun sedikit, tidak naik sedikit, itu saja Kak kesulitannya. Jadi kalau untuk lagu pop Indonesia aman-aman saja ya. Sama, Iya. kecuali Nah, mancanegara. ini kalau untuk mancanegara kesulitan yang didapatkan ini lantas adakah pelatihan khusus nantinya atau seperti apa? Kalau di saya cuman latihan-latihan saja Kak, latihan terus menyanyi karaoke sendiri pasti bisa itu Kak. Kalau kita latihan terus. Tapi kalau dalam pelafalan tidak. Pengucapan tidak ya? Aman. Alhamdulillah tidak Ah, aman. Aman. Kalau saya malah ragu sama pengucapan. Jangan tanya saya juga ya. Takut dapat sebut pamnya orang. Saya takut ya. Aduh, jangan. I just wanna say saja. I just wanna say, ya. Oke. Mhm. Untuk Fitri sendiri kalau selama ini kan sudah ada
pengalaman-pengalaman, kemudian ada tingkat kesulitan yang didapatkan, ada pengalaman unik, pengalaman haru yang juga didapatkan selama berkecimpung dalam dunia musik. Nah, untuk saat ini tidak adakah keinginan di mana nanti Fitri sepertinya kayak ingin mungkin suatu saat buka les musik atau mungkin jadi murid dari salah satu coach musik yang ada di Kabupaten Toli-Toli khususnya, atau seperti untuk ini untuk lebih mengembangkan bakat yang ada sebenarnya kalau Iya, Fitri. betul. Kalau dari saya sebenarnya yang begitu mau Kak, cuman saya kayak masih ragu. Apa yang membuat ragu? Kayak mungkin saya belum bisa Udah sampai ke terus kita sana. radio. Tapi masih ragu itu Kak, masih ada kayak faktor ragunya dari diri sendiri itu Kak. Kayak misalnya nanti diasah dulu sedikit lagi baru bisa ke sana lagi. Jadi mungkin kalau saya masih ke live akustik mungkin saja dulu Kak. Tapi sudah punya lagu sendiri? Belum ada. Belum ada? Iya. Belum mau ciptakan lagu? Ada Sebenarnya lagu kita. Kita ada lagu kita kan? Ya ada. Aku tak mau kalau cuma 5.000. Oke. Ya, tadi kan katanya masih mau mengasah diri lebih mungkin lebih baik lagi. Tadi kan sudah ada juga kuliah sudah selesai. Kemudian untuk event-event juga bintang radio sendiri sudah selesai. Nah, selanjutnya apa yang akan dilakukan oleh Fitri sendiri khususnya dalam dunia musik nih, selain live akustik tadi? kalau saya mungkin tetap lanjut yang live akustik, tapi kalau untuk kayak mau kasih belajar orang vokal itu kayaknya belum bisa. Belum mumpuni. Iya, belum. Jadi kayak masih di situ saja dulu. Cuma berfokus pada live musik kah? Atau mungkin tidak mau mencoba jadi wedding? Penyanyi. Iya, penyanyi wedding. Pernah satu kali saya menyanyi begitu Kak. Saya dibayar 100.000, cuman saya berhenti karena mungkin saya Habis. belum Apa? Uangnya enggak cukup sama tutup make up apa? tidak saya tidak ke situ genrenya Kak. Oh iya. Iya. Lebih ke nyanyi santai ya. Iya. Berarti betul. masih main di zona nyamannya live musik. Iya, Belum musik. keluar dari zona nyaman Iya, ceritanya. betul. Tapi adakah keinginan untuk keluar dari zona nyaman ini? Sebenarnya ada, cuman masih ragu itu lagi Kak. Masih ragu, berarti masih butuh waktu ya. Iya betul. Tapi itu perlu sih sebenarnya ya, Iya, Kak. supaya bisa lebih mengenal lagi namanya genre-genre musik yang lain, tidak Iya. menetap pada pop itu saja ya. Oke. Kita sepertinya sudah di penghujung waktu. Kilauan samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita Indonesia sesungguhnya. Kilauan samudra terbentang khatulistiwa, Di situ ku ada bersamamu saudara. warna kita suku tak selalu sama. Kau aku
RRI Live Music di RRI Net. Iya, kita dengarkan sedikit saja. mungkin Sedikit saja bagi-bagi. boleh. Untuk Fitri nyanyi lagu apa ya? Rap-rapnya saja, tapi 12 lagu. Ini lagunya Komang kan? Monggo. Komang. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana, tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Luar biasa sekali. Saya sampai terhanyut-hanyut karena tidak dapat perahu. Saya sudah di sana. Oke, terima kasih ya Fit sudah ada di live podcast RRI. Thank you ya. Mudah-mudahan ke depan apa yang diharapkan, apa yang diinginkan ini bisa sesuai dengan harapannya dan terwujud ya. Amin. Jangan lupa untuk bintang radio tahun depan. Bintang radio tahun Amin, depan lagi. insyaallah. Kita berdua tunggu ya. Oke, nanti kita coba lagi. Kita berdua hostnya lagi. Oke, semuanya untuk live musik cukup sampai di sini. Nanti jumpa lagi di live musik selanjutnya dan saya Sally pamit. Saya Agus pamit. Selamat menyaksikan. Bye-bye. Bye-bye. Nantikan penampilan dari musisi pilihan lainnya di RRI Live Music berikutnya. Hanya di RRI Net.